Sekarang sambil kita menunggu berbuka puasa, marilah kita dengar pencerahan seayat daripada ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa kepadanya. Apa itu berpuasa? Puasa sebagaimana yang telah kita pelajari bermakna imsakun an muftirin, yaitu menegah diri daripada sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Untuk apa kita berpuasa kepada Allah? Untuk mendapatkan gelar takwa. Akan tetapi oleh Imam Al-Ghazali ini membagikan puasanya seseorang kepada 3 pembagian. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang pilihan, ataupun puasanya orang khusus, dan ada puasanya orang yang sangat istimewa. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam membagikan 3 kategori puasa tersebut? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Adapun puasanya orang awam yaitu menahan perut dan kemaluannya daripada memenuhi syahwatnya. Yang kedua adalah puasanya orang pilihan ataupun puasanya orang khusus. Imam Ghazali mengatakan, wa amma shaumul khusus fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil atami. Puasa orang-orang pilihan adalah menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, kaki, dan seluruh anggota badan daripada perbuatan dosa. Dan puasa kategori yang ketiga adalah puasanya orang-orang istimewa. Apa kata Imam Ghazali dalam hal tersebut? Amma shaumul khususil khusus fa shaumul qalbi anil himamin daniyati wal afkarin dunyawiyati wa kafuhu amma siwallahi bil kulliyati. Sedangkan puasanya orang-orang yang istimewa yaitu puasa hatinya seseorang daripada keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran yang duniawi, serta menahan diri daripada segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Maka perlu kita ketahui dari ketiga tingkatan tersebut, maka terdapatlah 3 tingkatan yang berbeda bagi kita. Bila kita ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, ingin menjadi puasanya orang awam, maka cukuplah kita menahan diri daripada makan dan syahwat kita. Dan yang kedua, bila kita ingin menjadi orang-orang yang khusus, orang-orang yang pilihan, maka hendaklah kita berpuasa lebih daripada itu, yaitu menahan segala anggota badan kita, menahan penglihatan kita, menahan pendengaran kita, menahan lisan kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tingkatannya orang-orang istimewa, yaitu menahan hatinya daripada cenderung kepada selain daripada Allah Ta'ala. Maka bila kita sanggup melakukan yang nomor 3 ini, maka sungguh kita termasuk dalam golongan orang yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga kalau misalnya kita tidak sanggup kepada nomor 3, maka hendaklah kepada kita untuk mensanggupi tingkatan yang nomor 2, yaitu puasanya orang-orang pilihan dengan menahan segala
anggota badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka janganlah jadilah kita daripada yang pertama, yaitu cuma puasa untuk sekedar melepas kewajiban yang terdapat pada diri kita dengan menahan diri kita daripada makan dan syahwat. Maka inilah tausiah singkat daripada saya, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Sekarang